Di antara alamul mulki, alam kasat mata, alam dunia yang bisa diraba, dilihat, didengar, dan antara alam malakut, alam gaib. Manusia itu berada di tengah-tengah antara dua alam itu. Artinya dari sisi jasmani, manusia itu alam muluk wassahadah. Dari segi jasmani bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dirasa. Tapi dari sisi hati manusia itu alam malakut. Nah, jadi manusia itu di tengah-tengah itu. Dari luarnya manusia ini diciptakan Allah sebagai alam yang kasat mata, tapi batinnya manusia itu adalah alam malakut. Bagaimana ada istilah bahwa dalamnya laut bisa dikira, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Karena hati itu termasuk alam gaib, alam malakut. Nah, para muhibbin rahimakumullah, khalaqal insan bainas sama wal ard. Allah ciptakan manusia ini di antara langit dan bumi. Wa khalaqa ghairahu minal hayawanat wa ghairiha lintifa'ihi bih. Dan Allah menjadikan selain manusia daripada binatang-binatang dan selainnya untuk diambil manfaat oleh manusia. Jadi manusia ini diciptakan Allah antara langit bumi, dan yang lain dari manusia di alam ini diciptakan Allah untuk manusia. Matahari diciptakan untuk manusia, bulan diciptakan untuk manusia, hewan diciptakan untuk manusia, pohon-pohonan diciptakan untuk manusia. Nah, begitu tingginya, berharganya si manusia ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga segala alam semesta diperuntukkan untuk si makhluk yang namanya manusia ini. Wa ja'alahu mutadamminan li asrari jami'il mawjudat. Allah jadikan manusia itu mengandung seluruh rahasia alam semesta ini. Jadi pada diri manusia itu mengandung rahasia alam semesta. Walidzalik yuqalu lahu, oleh karena itu dikatakan, disebut manusia itu al-alamul asghar, alam kecil, alam replika. Jadi seluruh alam semesta, dunia dan akhirat itu ada, terlihat di tubuh manusia. Ya, replikanya alam nih ya manusia. Biasa kalau orang mau ulah gedung atau mau ulah suatu kota, diulah replikanya di atas meja. Nah, ini gedung bertingkat, ini ada sungainya, ini ada kolam renangnya, ini ada tamannya. Nah, biasa itu diulah replikanya. Nah, manusia inilah replika alam semesta ini. Disebut alamul asghar. Qad azzamallahu subhanahu hadzal insan, sungguh membesarkan, mengagungkan Allah akan ini manusia. Wa ja'alahu nuskhatal akwan, Allah jadikan manusia ini merupakan naskah salinan dari alam semesta. Ijtama'a fihi ma lam yajtami fi ghairihi, terhimpun pada manusia sesuatu yang tidak terhimpun pada selain manusia. Fihi mulkun wa malakut, pada manusia itu ada alam mulki dan ada alam malakut. Di dalam manusia itu ada dua alam, ada alam mulki dan alam malakut. Minhum man ghalabat basyariyatuhum ala ruhaniyatihim, sebagian manusia itu ada yang mana kemanusiaannya itu
alam mulkinya itu mengalahkan rohaniyahnya. Ada manusia yang mana sifat kemanusiaannya itu, jisimnya itu mengalahkan rohani, sehingga yang dipikirkannya hanya urusan jasmani. Kada memikirkan, kada merenungkan tentang rohani. Pagi, sore, malam selalu yang dipikirkan tentang jasmani. Nah, ulaika kal an'am bal hum adhal. Itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Orang-orang yang pemikirannya, angan-angannya, kepentingannya hanya urusan jasmani. Kayak apa makan nyaman, kayak apa guring nyaman, kayak apa berpakaian nyaman, kayak apa minum nyaman, kayak apa hidup nyaman. Itu yang dipikirkan. Ini seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih sesat dari binatang. Wa minhum man ghalabat ruhaniyatuhum bashariyatahum. Ada sebagian manusia yang mana ruhaninya mengalahkan basyariyahnya. Ini kadang mementingkan makan, kadang mementingkan minum, kadang mementingkan kawin, kadang mementingkan segala-galanya. Yang dia pentingkan adalah keselamatan rohaninya. Bagaimana rohnya ini supaya selalu berhubungan dengan Allah, bagaimana supaya selalu berzikir kepada Allah, bagaimana supaya diridhai oleh Allah, bagaimana supaya disayangi oleh Allah. Nah, pemikirannya tak arah ke sana tanpa menghiraukan jasmani. Kalaupun memikirkan jasmani hanya untuk kepentingan rohani. Kalaupun memikirkan makan hanya untuk supaya kuat beribadah. Memikirkan guring supaya istirahat bisa nyaman beribadah. Nah, ini orangnya ada yang pemikirannya keinginan selalu rohani. Ulaika afdal wa a'la minal malaikah. Itu lebih afdal, lebih tinggi daripada malaikat. Nah, para muhibbin rahimakum, itulah manusia ini di tengah-tengah. Kadang-kadang dia lebih hina dari binatang, kadang-kadang lebih mulia dari malaikat. Di waktu kita beribadah kepada Allah, hati kita beribadah, zahir kita beribadah, pemikiran kita ibadah, di situ kita lebih mulia dari malaikat. Tapi di waktu kita memikirkan makan, minum, melupakan ibadah, lebih hina dari binatang. Balhum adhal. Il insan sifatul malaikatil kiram. Pada diri manusia itu ada sifat malaikat yang mulia. Dalam diri kita nih ada sifat malaikat. Al-aqlu wal ibadatu wal ma'rifah. Nah, akal, ibadah, ma'rifat, nah itu sifat malaikat ada pada diri kita. Akal yang sihat, ibadahnya jalan, ma'rifatnya, ini manusia di situ ada sifat malaikat. Wa fihi sifatus syaitan, pada manusia itu ada sifat syaitan. Dalam diri kita ada sifat syaitan. Al maksiatu wal igwa, maksiat dan menyesatkan orang. Kadang-kadang kita mau melakukan maksiat, mengajak orang pulang berbawaan kepada maksiat. Nah, ini kita jadi syaitan. Jadi syaitan. Jadi dalam diri kita ada sifat malaikat, ada sifat syaitan. Wa fihi sifatul hayawanat, dan pada manusia itu pula ada sifat-sifat hewan. Komplit. Ada sifat hewan. Annahu fi halatil ghadab yakunu asada. Manusia itu pada waktu marah jadilah dia singa. Pada waktu marah jadi singa. Ini manusia.
Wa fi halati syahwah yakunu khinzira, pada waktu syahwat, nah itu ada sifat babi pada diri manusia. Wa fi halatil hirsi, pada waktu kita tamak, yakunu qalba, jadilah dia anjing. Dalam diri kita ada sifat anjing. Kapan? Pada waktu tamak. Anjing dibari baju lur ilat, kada dibari baju lur juga ilatnya. Hendak, selalu hendak. Wa fihi sifatun nabat wal asjar, pada diri manusia itu pun ada sifat tumbuh-tumbuhan, sifat pepohonan. Annahu bi mabda'ihi tariyun wa bi akhirihi yabisun, manusia itu pada permulaannya segar, segar, artinya batang tubuhnya, kulitnya segar, tapi kena akhirnya kering. Sudah tua, manusia berumur sudah 60, 70, apalagi 80, sudah karipot kayak pohon yang sudah tua loh. Nah, jadi macam pohon ya juga kita ini, waktunya halus, pohon itu masih halus, semakin gana segar, bagus dilihat. Wa fihi sifatus sama, pada manusia itu ada sifat langit. Annahu mahallul asrar wal anwar, manusia itu merupakan tempatnya rahasia-rahasia dan cahaya-cahaya. Manusia ini bisa menjadi cahaya, memberikan petunjuk kepada orang lain. Dalam diri manusia itu ada rahasia-rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya. Nah, seperti langit. Langit itu semua rahasia, kita kada tahu apa isi langit. Dan di langit itu ada cahaya-cahaya, bintang, bulan, matahari. Wa fihi sifatul ardi, pada manusia itu ada pula sifat bumi. Annahu mahallun linabatil akhlaq wattiba, bahwa manusia itu tempat tumbuhnya akhlak dan tabiat. Akhlak tadi manusia ada yang lembut, ada yang berduri, kasar, beparak, sakit. Nah, macam pohon, ada pohon tuh yang bagus, lembut, dilihat nyaman, dipegang nyaman. Ada pohon yang berduri. Nah, akhlak manusia pun demikian. Wa fihi sifatul arsi, pada diri manusia itu ada sifat aras. Anna qalbahu mahallut tajalli, bahwa hatinya manusia itu tempat tajalli Tuhan. Nah, sebagaimana aras itu adalah merupakan singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi sifatul lauhil mahfuz, pada diri manusia itu ada sifat lauhil mahfuz. Annahu, bahwa manusia itu khazainul ilm, manusia perbendaharaan ilmu. Nah, di lauhil mahfuz itu segala apapun ada, dijelaskan. Nah, sebagaimana manusia pun demikian. Kita bisa bertanya apa ini, dijelaskan oleh manusia. Bagaimana ini, dijelaskan oleh manusia. Seperti lauhil mahfuz. Wa fihi sifatul qalam, pada diri manusia itu ada sifat al-qalam. Dhabitun lil ulum, yang mendabit, yang menulis bagi ilmu-ilmu. Wa fihi sifatul jannah, pada manusia itu ada sifat surga. Annahu idza hasunat akhlaquhu tana'ama bihi jalisu, ada diri manusia itu ada sifat surga. Orang yang baik akhlaknya, maka orang di sampingnya pun akan nikmat. Nah, manusia yang baik budi pekerti akhlaknya, orang sekelilingnya pun jadi nikmat. Nah, itulah surga. Wa fihi sifatun nar, dan pada diri manusia itu ada sifat neraka. Annahu idza qabuhat akhlaquhu ihtaraqa bihi jalisuh, pada diri manusia ada sifat neraka, yaitu bila mana jahat akhlaknya,
terbakar orang-orang sekelilingnya. Orang yang jahat akhlaknya, sekelilingnya kada nyaman orang, kada merasa tenang, kada merasa aman. Kalau kita ada di samping orang yang buruk akhlaknya itu. Nah, ada pada diri manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, maka itu lengkap dalam diri kita ini Allah menciptakan. Replikanya alam semesta ada pada diri manusia. Nah, Allah menciptakan itu sedemikian rupa supaya kita sadar bahwa kita ini makhluk yang sangat dimuliakan Allah, makhluk yang sangat kumpit, makhluk yang sangat berharga. Jadi wa anta jauharah tantawi alaika asdafu mukawwanati. Ujar pengarang tadi, wahai manusia, engkau tuh permata. Nah, permata. Alam semesta ini seperti kerungkungnya. Kerungkung itu kan tugasnya apa? Menjaga keutuhan permata di dalamnya. Nah, jadi langit, bumi, laut, pohon, semua dicipta Allah untuk keutuhan makhluk yang namanya manusia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Ujar Tuhan, dalam diri kamu itu ada ayat Allah. Apakah kalian tidak melihat? Dalam diri kita ada ayat Allah. Ja'ala dzalika kullahu liyu'allimaka jalalata qadrika baina makhluqatih. Allah menjadikan itu seluruhnya untuk engkau ketahui besarnya kadar engkau di tengah-tengah makhluknya itu. Jangan sampai kita korbankan diri yang mulia ini untuk mencari sapi. Jangan sampai diri yang mulia ini kita korbankan untuk mencari kayu. Kenapa? Karena itu kayu, itu sapi diciptakan Tuhan untuk kita. Mestinya mereka berkorban untuk kita. Jangan kita yang berkorban untuk sapi, untuk kambing, untuk pohon, untuk emas dan sebagainya. Karena itu diciptakan Allah untuk melindungi kita. Nah, jadi itu semua makhlukah dicipta oleh Allah li ajlin tifa'ik biha, agar engkau ambil manfaat dengannya. Nah, ini semuanya budak-budak kita. Nah, duit budak kita, emas budak kita, tanah budak kita. Jangan sampai berbakti kepada budak. Itu diciptakan untuk kita. Nah, jadi kalau kita berbakti untuk budak, mengejar si budak, menyayangi si budak, terbalik itu ngarannya. Terbalik. Itu diciptakan Allah untuk kita. Nah, jadi manfaatkan yang ada dalam dunia ini untuk keselamatan diri kita. Nah, dunia dan akhirat tentunya. Kita jadikan duit untuk keselamatan diri kita, dunia dan akhirat. Kita jadikan emas untuk keselamatan diri kita, dunia dan akhirat. Jangan sampai diri kita binasa mengejar si emas itu. Terbalik kedengarannya. Payam bagi antar fahim mataka anha wa tastagila bimaulaka jalla wa ala, maka semestinya bahwa engkau tinggikan himmah engkau daripada makhluk itu, dan engkau bekerja dengan Tuhan engkau Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap umur yang kita gunakan untuk mencari dunia adalah rugi. Kenapa? Karena lebih mulia kita dari apa yang dicari itu. Nah, umur ini jadi untung, bermanfaat hanya bila kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu intinya, itu tujuannya. Jangan sampai
sesuatu yang berharga, yang mulia ini disia-siakan. Jangan sampai diri kita dimasukkan dalam jurang maksiat, itu menghinakan diri. Jangan sampai diri kita masukkan ke dalam jurang kesia-siaan, menghinakan diri. Jadi apabila diri kita gunakan untuk sibuk dengan Allah, itulah kita memuliakan diri kita, menghargai diri kita ini. Wa annaka ayyuhal insan jauharah tuhitu bika asdafuha. Engkau itu wahai manusia permata yang meliputi dengan engkau bingkainya. Parfa himmataka ila maulak, maka tinggikan keinginan engkau kepada Tuhan, jangan kepada bingkai itu. Bingkai diciptakan untuk melindungi permata. Jangan sampai kita mengabdi kepada bingkai. Wastagil bihi duna ghairi, bekerjalah engkau dengan Allah bukan dengan yang lainnya. Li'anna al-ghaira khuliqa laka, karena yang lain itu dicipta untuk engkau. Dan dicipta untuk engkau. Qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, wallahi ma ra'aitul izz illa birab'il himma 'anil khalqi. Tidaklah aku lihat kemuliaan itu melainkan pada meninggikan keinginan daripada makhluk ini. Artinya selama kita masih mengingini makhluk, kita kadang akan bisa mulia. Apa aja? Selama kita masih mengingini makhluk, kita kadang akan mulia. Kita ingin dekat dengan harta, kita kadang akan mulia. Kita ingin jabatan kedudukan yang tinggi, kita kadang akan mulia. Kita ingin sebanyak-banyaknya mempunyai harta, kadang jadi mulia. Nah, kita itu jadi mulia begitu kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya wallahi ma ra'aitul izza illa birabbil himmah 'anil khalqi. Demi Allah, tidaklah aku lihat kemuliaan itu melainkan pada meninggikan angan-angan keinginan daripada makhluk ini. Semasa masih kita mengingini makhluk, kita kadang akan mulia. Kita kadang akan mulia, baik di dunia maupun akhirat. Tapi begitu kita ingin dekat dengan Allah, kita ingin disayangi oleh Allah, nah disitulah kita menjadi orang yang mulia, baik di sisi Allah maupun di sisi makhluknya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi dengan mengetahui harga diri kita, nah, supaya kita menjaga artinya sayangannya nang mulia ini nah dipakai kada kakaruan. Alam semesta ada pada diri kita, sayangannya amun dibuang-buang kada kakaruan. Nah, sayangannya apalagi untuk maksiat makin luput lagi, nang kada bermanfaat pun sayang. Kita misalnya berisi galang nang bagus, cincin nang bagus, lalu kita hendak memegang sesuatu yang kotor, pasti kita lepaskan dulu galang kita ini, sayang. Nah, kita memakai jam, memakai cincin, hendak berwudu, kita paco dulu, kita lepaskan. Kenapa? Sayang karena banyu. Nah, hal-hal seperti itu kita sayang benar kita. Tapi untuk diri kita kada sesayang itu. Nah, kita melakukan hal maksiat, nah, sama menjerumuskan diri kita yang mulia ini ke dalam jurang kehinaan. Nah, engkau wahai manusia adalah permata yang dilindungi oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah makhluk itu merupakan hamba engkau, karena mereka dicipta untuk mengabdi kepada engkau, dan engkau disuruh untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.